Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, siapa yang tidak tertarik dengan kekuatan, kepemimpinan, dan kisah-kisah hebat dari 4 raja penguasa dunia? Bersama kami, kita akan menjelajahi cerita menakjubkan di balik 4 raja ini yang telah mengubah jalannya peradaban. Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk merenungkan kebesaran dan misteri yang melingkupi mereka. Sahabat Al-Faidah, ada 4 raja yang memiliki kedudukan di dunia. 2 diantaranya dipilih oleh Tuhan, sementara 2 lainnya diangkat oleh manusia. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Malikul Ardi arba'atun, Sulaiman bin Dauda, wa Dzulqarnain, wa rajulun min ahli Harwan, wa rajulun akhar. Raja bumi ada 4, Sulaiman bin Daud, Dzulqarnain, seseorang dari penduduk Halwan, dan 1 orang lagi. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak 4143. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Malikul Ardi arba'ah, mu'minani wa kafirani. Fal mu'minani Dzulqarnaini wa Sulaiman, wal kafirani Namrudu wa Bukhtanasor, wa sayamlikuha khomisun min ahli baiti. Artinya, raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin, Dzulqarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud dan Bukhtanasor. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazam fi At-Tarikh. Mujahid bin Jabar, seorang ulama tabi'in yang merupakan murid senior Ibnu Abbas, mengatakan, Malikul Ardi masyriquha wa maghribuha arba'atu nafar, mu'minani wa kafirani. Fal mu'minani Sulaiman bin Daud wa Dzulqarnain, wal kafirani Bukhtanasor wa Namrud bin Kan'an, lam yamlikha ghairuhum. Raja seluruh bumi dari timur sampai barat ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain, 2 raja kafir Bukhtanasor dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tobari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud. Salah satu raja yang dikenal dalam sejarah adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja di kalangan Bani Israel. Namanya disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Ia memiliki kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin serta cuaca. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Wa wahabana li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Shad ayat 30. Ia memiliki kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin serta cuaca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 15, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memahami bahasa hewan juga diterangkan di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan semut, Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Lalu ia berdoa, maka dia tersenyum dengan tertawa
karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Yang kedua, Raja Dzulqarnain. Raja muslim lainnya dalam dunia ini adalah Raja Dzulqarnain. Kisah panjang mengenai Raja Dzulqarnain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Raja Dzulqarnain dari ujung timur hingga barat bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-84. Apakah Raja Dzulqarnain merupakan seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, ada perbedaan tentang Dzulqarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Saya tidak tahu apakah Tuba itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan." Hadis riwayat Hakim nomor 104 dan Baihaqi nomor 18050. Al-Quran dengan cukup rinci menggambarkan sifat-sifat utama Dzulqarnain, yaitu sebagai individu yang beriman kepada Allah dan memiliki ketakwaan, serta mengedepankan nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Hal ini tercermin dalam 3 ekspedisi penting yang digelar oleh Dzulqarnain, yaitu menuju bumi bagian barat, timur, dan akhirnya ke daerah pegunungan. Dalam setiap ekspedisi tersebut, ia berinteraksi dengan berbagai kelompok manusia. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa Dzulqarnain melakukan perjalanan dari timur ke utara. Akhirnya, ia mencapai sebuah gunung yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj dari manusia. Yang ketiga, Namrud bin Kan'an adalah seorang raja kafir dalam dunia ini. Selain menjadi kafir, Namrud juga mengklaim sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sebagai penguasa seluruh bumi, mulai dari ujung timur hingga ujung barat. Pusat kekuasaannya terletak di Timur Tengah, khususnya di Irak. Namrud bahkan pernah meminta agar dirinya disembah. Dalam sejarah, Namrud beradu argumen dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai keberadaan Tuhan, dan Namrud akhirnya mengalami kekalahan. Kehidupan Raja Babilonia ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan, ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Namrud, penguasa Babilonia, diyakini sebagai sosok yang hidup bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan dakwah kepada Namrud dan rakyatnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Seorang penguasa bernama Namrud terkenal akan kekayaannya yang melimpah.
persediaan makanannya melimpah, pasukan yang kuat, serta istana yang megah dengan menara Babel. Meski memiliki semua kekayaan ini, ia bersikap sombong, bahkan sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrud memaksa warga untuk menyembahnya. Saat seseorang meminta makan di istananya, mereka diminta, "Siapakah Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Anda, wahai raja." Dan sebagai balasannya, Namrud memberikan makanan kepada mereka. Raja lain yang memiliki pengaruh di dunia adalah Bukhtanasor. Dia adalah seorang penguasa kafir yang menaklukkan Bani Israel dan melakukan pembantaian terhadap banyak muslim di kalangan mereka. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib telah mencatat bahwa Bukhtanasor menyerang Sam, membakar Baitul Maqdis, dan memenggal umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5, halaman 48. Sahabat Al-Faidah, kisah 4 raja dunia ini membuktikan bahwa takdir dan ambisi bisa membawa manusia ke puncak kejayaan atau kehancuran. Dari segala penjuru bumi, kita belajar tentang kepemimpinan, keberanian, dan tindakan yang membentuk masa depan. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami akan terus menyajikan konten-konten menarik seputar sejarah dan perjalanan di masa mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.